Yo halo bre, ketemu lagi dengan aku Arafi FY. Kali ini kita sudah kedatangan mobil Jepang lagi, tapi kali ini kita datangkan dari Toyota, yaitu Kijang, yang mana sudah memiliki banyak banget generasi. Kali ini kita akan melihat generasi yang biasa orang sebut Kijang kapsul. Tapi mobil ini bukan mobilku, karena aku sudah datangin ownernya. Langsung aja mungkin ya kita panggil ownernya ya. Ownernya ini namanya itu persis sama dengan YouTuber kondang untuk otomotif, itu Hanif. Kenip, sini Nip. Nah, terus dulu nih. Tapi sebelumnya tunggu. Kita bakalan pakein sanitizer dulu. Ya biar kita juga sama-sama steril ya, biar aman gitu. Kali ini kita akan bahas apakah cocok sih Kijang ini digunakan untuk mobil sehari-hari yang digunakan oleh mahasiswa. Masih bisa nggak sih si Kijang ini digunakan, atau cuma Brio yang bisa digunakan? Coba kita cek ya. Oke, kali ini kita akan langsung masuk ke tanya jawab kepada ownernya langsung yang punya Kijangnya nih. Nip, Gimana, Vi? ini kisahnya nih, kenapa kok milih Kijang sebagai ibaratnya dibilang teman sehari-hari lah untuk kuliah? Gimana ya, sebenarnya bukan milih tapi bukan kepaksa juga sih jatuhnya. Ini mobil ya udah emang jadinya tak pegang gitu loh. Oh, berarti ibaratnya turunan ya? Ya, Oh iya Gitu. iya. nggak milih, aku mobil ini nggak milih. Jadi, ya itu namanya terpaksa sih. Terpaksa ya. Terpaksa. Tapi aku jadi kalau mobil udah dipakai lama-lama jadinya cinta apa enggak? ini. Apa Ya, belum pasti. menemukan? Gimana ya, mobil ini tuh yang ngajarin aku kayak jadi ngerti mesin ini yang rusak di mana. Gitulah, mobil ini kayak sarana belajar gitu. Mungkin sama kayak aku juga sih ya. Dulu kan makanya mobil kayak gitu mau dieksplor susah kan. Beli Susah, mobil yang lebih Agak- simpel aja gitu kan. Agak nggak ada masalahnya. Nah, susah mencari masalah untuk mobil seperti itu. Iya sih, benar-benar. Soalnya kan yang kita tahu Kijang itu mungkin orang bilangnya satu mobil keluarga, ya kan? Itu pasti. Pasti. Yang kedua katanya juga boros. Nah, bisa nggak sih Kijang itu dipakai buat keseharian sebagai mahasiswa, bisa nggak? Ya bisa, Vi. Namanya juga transportasi, bisa-bisa aja sebenarnya. Berarti bisa aja atau bisa banget. Misalkan kita harus lihat dari posisi seperti ya bensin misalkan. Nah, itu sih. Nah, bensin terus mobilitas kan pakai mobil Kijang yang ibaratnya nggak terlalu gede juga tapi lumayan gede gitu kan. Ya, Nah, itu gimana? gimana ya? Ya, notabene ini emang hitungannya mobil gede, bukan city car lah. Ya. Otomatis kalau misalnya kuliah atau ya kuliah, katakanlah kuliah, nyari parkir emang agak ribet. Terus kalau dari kantong mahasiswa sendiri, bensinnya ini mobil lumayan haus. Iya benar. Lumayan haus lah. Berarti bener yang tadi ya, benar. Ya, nggak haus banget, cuman ya nggak kayak sekarang apa sih city car yang sekarang Avanza gitu ya. Avanza, Ya, itu kayak Ras gitu. Avanza gitu-gitu ya. Ya agak jauh sih. Nggak jauh ya. Agak jauh sih. Ya karena emang tahun juga sih. Kita nggak bisa salahin juga karena tahun nggak bisa bohong gitu. Tahunnya udah tahun ini tahun berapa sih? Ini Kijang LX tahun 2002. LX itu dia trim yang paling dasar, yang
base model. Oh, berarti ibaratnya kalau di tipe lain apa ya paling Base rendah model gitu? nih sekarang kalau kayak Avanza ya. Heeh. Ya kita bandingin sama Avanza aja lah, biar gampang. Avanza kan ada yang E, ada yang G, Ya, ada yang V gitu. Nah ini yang E-nya. Oh, Jadi gitu. yang Berarti fiturnya masih minim. ya benar. Ya mungkin dari posisi Hanif sebenarnya mobil ini masih bisa dipakai, Bisa. Tapi- bisa banget dipakai. tapi yang itu tadi konsekuensinya agak haus ya, Agak haus buat perjalanan yang cukup banyak. mobilitas yang agak jauh misalnya. Oh iya benar. Mm-mm. Jadi itu mungkin bisa dipakai, tapi untuk yang benar-benar dipakai setiap hari, terus yang jalan setiap hari mungkin nggak bisa. Jadi buat kampus, rumah, atau kampus tempat nongkrong masih bisa. Bukannya nggak bisa sih, Vi. Bisa, cuman ya harus ngeluarin duit lebih. Nah lagi ya buat gitu maksudnya gitu beli ya. bensin gitulah. Oke. Oke, Kak, tadi kan berarti masih bisa lah ya untuk dipakai. Nah, untuk ini tadi serinya paling apa? Nah, nih yang LX. LX ya, LX. Nah, Kijangko ini tahun 2002 Mm-mm. LX. Mm-mm. Tapi mukanya udah yang facelift. Gitu Nah, gitu jadi ya. kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, Kijang itu dari tahun 97 sampai tahun 2004 kalau nggak salah. Tipe ini atau yang ada yang super itu? Kapsul. Oh, kapsul. Kapsul Oke. itu dari tahun 97 sampai 2004. Heeh. Kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, ini tahun 2002 itu dia tahun pertamanya dia facelift. 2002. 2002. Jadi 2002 itu ada yang sebelum ini. Jadi lampu depannya headlight itu masih kotak. Oh iya. Masih kotak. Terus nah yang ini udah bentuknya tuh agak kayak trapesium gitu loh, Vi. Itu. Terus ini yang LX. Dia base model jauh banget, fiturnya sama yang LGX atau Krista. Jadi tuh Oh iya. Tingkatannya Kijang. apa aja sih tingkatannya? nah tingkatannya tuh Kijang kapsul, correct me if I'm wrong lagi. Santai tadi. LX, LSX buat yang panjang ya. Ini kan bodinya panjang. Kalau yang bodi pendek itu kaca belakangnya itu dia lebih pendek. Oh gitu bedanya ya. Itu ini LX dari bawah LX, LSX, LGX baru Krista. Berarti ada 4. Ada 4. Oh iya. Nah, fiturnya ini tuh yang paling dipangkas banget. Ya kita bandingin sama yang paling ya nggak usah tinggi-tinggi sih, LGX aja lah. Karena yang banyak kan juga LGX. Buat yang facelift, LGX itu mesinnya udah pakai injeksi. Oh dari segi mesin juga ada bedanya ya? Udah. Oh berarti dari segi mesin ya. Kodenya 7KE. Ini masih 7K yang karbu. Oh gitu. Ini masih yang bedanya. karbu. Terus apa lagi ya? Untuk Kaca. kayak interior gitu. Oh kaca. Oh ya Iya, kaca. jendela itu Oh masih pakai. masih pakai engkol. Oke berarti sama nih sama Katana. Sama Katana masih sama nih pakai. Iya, puter-puter. masih engkol. Oke. Belum pakai power window. Iya. Terus standarnya belum ada power steering, tapi ini udah ditambahin. Oh tambahin power berarti. steering. Oke. Terus di instrumen cluster dia nggak ada tachometer, nggak ada RPM. Jadi kalau jalan ya udah feeling aja. Oh berarti bedanya lumayan banyak juga sebenarnya. Ini masih banyak sih. Kayak nggak ada console box yang di tengah itu yang buat tempat penyimpanan itu. Terus standarnya ini dia masih pakai kaleng, pelek kaleng. Harusnya ya, Harusnya masih- pakai velg. Ini dulu dibeli itu, ini dibeli brand new Pi, dari tahun 2002. Oh jadi dari 2002 beli baru. Ini tangan pertama. Oh berarti nggak dijual-jual sampai sekarang? Belum gitu ya? dijual Iya. sampai sekarang. Ini pakai velg kaleng plus dop plastik. Oh tahu. Ya, gitu ya kayak angkot lah. Kayak angkot. Ya ini tuh mobil, kamu tahu angkot itu basicnya ya mobil ini. Iya. Ini angkot banget. Itu terus apa lagi ya? Setir masih yang palang 2 kayak modelnya Kijang kapsul yang 97 yang lama lah pokoknya. Kalau yang LGX yang udah facelift itu dia udah palang 3 kayak Avanza modelnya. Terus apa lagi ya? Jok masih kulit.
Oh kalau sebelum setelah kalau yang lebih tinggi apa? Lebih tinggi udah pakai bludru. Oke. Jok masih kulit, terus aduh apalagi ya? Nah, belum pakai electric mirror. Electric mirror. Yang LGX tuh udah pakai LGX Krista udah pakai electric mirror, ini masih pakai tangan diginin aja. Iya benar-benar. Berarti ibaratnya pemangkasan ini ya, kayak fitur-fitur gitu ya. Banyak banget fitur yang di. Untuk head unit gimana? Head unit aku udah pernah ganti 2 kali sih. Ini udah nggak standar. Dulu pas pertama beli itu yang kaset ya? Iya, head unit masih pakai kaset. Masih single din pakai kaset. Karena tahunnya cuma beda 2 tahun, ya kan? Kata nama tahun berapa tuh? Tahun 2000 nih. 2000. Nah. 2000. Iya. Oke, berarti ya mungkin gitulah ya buat bedain tipe-tipenya. Aku tadi keingat masalah yang kenapa nih bisa dipakai gitu loh. Kan dari turunan dari mungkin dari orang tua ya, masih mobil ini gitu. Gini. Ini mobil dibeli brand new tahun 2002 pas. Jadi sebenarnya ini yang beli itu bukan dari orang tua, Bu. Oh gitu. Jadi yang beli itu Bude. Bude tuh tinggalnya di Kalimantan. Oh. Tinggal di Kalimantan, iya. tapi sering kesini juga. Nah ini mobil buat kayak di sini tuh operasional gitu loh. Karena budeku sering bolak-balik ke Semarang. Kalau waktu di Kalimantan, ya ini mobilnya dipakai sama almarhum ayahku. Nah ini tuh dari tahun 2002 dipakai daily use dari hari Senin sampai hari Sabtu. Terus ya? Ini istirahatnya cuma hari Minggu doang pokoknya. Oh gitu, berarti benar-benar dipakai ya? Dari tahun 2002 sampai tahun 2016 waktu ayahku wafat. Ini 2002 sampai 2016 tuh dipakai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Semarang Demak PP. Wah, ibaratnya tiap hari Semarang Demak berangkat jam balik terus gitu. Berangkat pagi pulang sore. Gitu. Terus ya gitu sampai tahun 2016 ayahku wafat. Ini jadi tak pegang, tak rawat. Gitu. Sip. Makanya nggak heran kalau ini mobil kilometernya udah gondrong banget. Tapi ini ada yang balik nggak sih? Maksudnya kilometer balik itu ada nggak? Belum ada. Belum Seingatku belum ada. Seingatku belum ada sih. Kalau kayak di kasus Katana kan dia cuma barnya dikit nih. Jadi nggak bisa nampung banyak banget kan. Iya. Nah, jadi kayak aku dapat mobil itu kan kilometernya 6.900 gitu. Nah, jadi kayak ada pertanyaan loh. Ini tuh mobil kilometer udah balik apa belum? Nah, makanya tadi aku tanya. Iya, seingatku sih belum sih. Belum ya. Terus pernah ada cerita ini mobil ini pernah ringsek 2 kali. Ringsek maksudnya masuk ini dulu? Bukan, maksudnya jadi udah pernah tabrakan parah 2 kali. Berarti ini udah sebenarnya udah dibenerin banget lah ibaratnya ya. Udah. Ini bukan kijang yang paling rapi body shell-nya gitu. Oh iya. Enggak rapi karena udah pernah ditabrak. Dulu tuh kalau seingatku aku masih SD kalau nggak salah. SD itu aku ada acara keluarga di bawah lah, di Semarang bawah. Waktu ayahku mau jemput sebelum ada flyover apa? Jatingaleh. Flyover Jatingaleh belum ada. Nah, ini ditabrak sama truk molen. Truk molennya itu keluar dari tol. Nah, ayahku lagi jalan gini, ya entah nggak tahu ayahku yang salah atau truknya yang salah ya. Ditabrak dari samping gitu. Kanan samping kanan belakang yang kena. Berarti bodinya udah kena perbaikan lah ya. Udah. Terus yang terakhir itu tahun 2000 kalau nggak salah tahun 2013 itu H-3 lebaran. Ayah kan belum cuti, belum libur. Nah, ayahku tuh pulang dari kantor sampai
traffic light terboyo. Oh, dari terboyo. Nah, traffic light terboyo. Ini belakang buntutnya dari belakang Ini ditabrak sama truk tronton remblong. iya Allah. Jadi ya menurut ceritanya aku tuh ayahku lagi berhenti, ini ada mobil. Nah, ini ayahku. Dari belakang tuh udah ada tronton tuh. Dia ngeremblong sambil nabrakin separator tuh loh. Ya berarti buat dia bisa ngerem, setidaknya masih bisa ngerem darurat gitu. lah, kayak ditabrakin gitu tapi nggak nyampe. Ayahku udah lihat dari spion tengah itu, direm kaki sama handrem biar nggak kena depannya. Kalau kena nggak direm kan otomatis depan belakang kena beruntun dong. gitu ya. Nah, ini udah kena belakangnya doang. Jadi ya gitu. Ini sampai sekarangnya setelan bagasinya aja masih kurang bener. Iya, agak miring dikit gitu. Sip. Nah, mungkin gitu ya buat cerita ya sebelumnya lah, cerita mengenai si Kijang ini. Sebelumnya tadi karena kita nih syutingnya di daerah perumahan, jadi orang banyak lalu lalang, harap maklum ya, nggak apa-apa ya. Nah, aku penasaran karena tadi kan ya ditabrak lah atau kenapa gitu. Ini kan kita lihat dari tampilannya anak muda lah, maksudnya polos, nggak yang ribet gitu. Ini mobil udah diapain aja sih? Kalau dari yang tak selama udah tak pegang atau dari awal? Yang dari kamu pegang aja? Dari aku pegang ya. Dari aku pegang pertama kali aku megang ini yang aku benerin adalah overhaul. Overhaul karena dulu kan mobilitasnya Semarang Demak tiap hari tuh, Vi. Ya Tahu sendiri dulu terboyo kayak gimana. Wah, parah sih. Banjir dan segala macam. Mesin dulu diminumin premium terus. Sama ayahku. Ya ini mobil mesinnya udah nggak karuan lah. Kalau digas ya keluar asap mungkin putih, ya. gitu. Pedes. Di mata pedes lah. Iya, terus. Di mata pedes terus boros, makin boros. Standarnya aja udah agak haus. Nah, ini lebih haus lagi dulu sebelum di overhaul. Mungkin bisa kali 1.6, 1.7. Ya mungkin karena efek ya capek yang pertama, terus Ya, kayak capek. mungkin kena banjir atau pernah masuk lah mungkin bagian di pembakaran atau gimana jadinya kotor. Ya banyak Pembakaran faktor jadi lah. inilah banyak faktor karena usia juga kan Faktor usia. bisa jadi ini. Itu pertama. Yang kedua apa sih? Yang kedua apa ya? Interior gitu atau ini kayaknya ban udah ganti ya? Ganti. Iya, Ganti. iya. Ini aku ganti velg, ini velg yang kedua. Kalau kedua. Jadi yang baru itu kan kayak tadi yang aku bilang kaleng sama dop. Terus ayahku tuh pengen ganti. Dulu sempat diajak diskusi sama ayah gitu kayak, "Dek, ganti velgnya jelek" gitu. Nah, terus diganti pakai velg nggak jelas mereknya apa dan sekarang masih nempel di ban serep. Oh, ban serep pakai yang ban serep itu masih lama. Ganti velg yang lama. Velg gantian yang lama ya. Terus waktu dilihat-lihat nyampe rumah, ayahku kayak ngomong, "Kok jelek ya, Dik?" Jadi kayak habis beli nyesel gitu loh. Iya benar. Nggak naik ring karena standarnya kan kalengnya ring 14. Ganti lagi ring 14 lagi. Oh. Aku ingat tuh ring 14 ET-nya kurang tahu berapa, lebarnya juga kurang tahu berapa, pokoknya pakai ring 14 bannya 195/70. Nah, terus ini aku ganti pakai replikanya NK RPF. Ya masih replika nggak apa-apa lah ya. Belum punya Siap. belum punya Ya ibaratnya kan belum punya waktu. belum punya waktu. Karena waktu adalah Time is money. Jadi iya. time. Iya. Gitu. Kita butuh time untuk bisa mengganti velg. Iya. Tapi nggak masalah sih, soalnya kan konsepnya yang kita pakai adalah mobil yang dipakai mahasiswa. Atau misalnya mau pakai velg bagus-bagus pun ya biasa aja, orang mandang ya udah pakai velg gitu kan. Ya
Iya, ya, beda orang pandangan lah iya, untuk masalah jujur velg. aja kalau misalnya emang pengen beli velg sih tetap yang ori sih. Tetap. Pengennya semua pengen yang ori lah karena dari kualitasnya kan juga udah terjamin yang ori kan. Tapi balik lagi ke waktu ya. Ya, Balik lagi waktu ke lah. waktu. Nah, makanya aku pakai ini replikanya NK-RPF. ET-nya 35, lebar 7, bannya 20565, tapi aku depan belakang aku kasih spacer 1 cm. Oh gitu. Soalnya kalau ini di Kijang itu ET-nya lumayan kecil, Vi. 20-an kalau nggak salah. Nah, ini aku pakai ET 35, pakai spacer 1 cm, jadinya segini. Oh, jadi agak keluar dikit Jadi ya. agak keluar. Oke, mungkin yang kelihatan mungkin ya dari velg, terus kayak body udah dibenerin kan habis yang kejadian itu, udah dibenerin. Interior udah ada yang ganti belum? Paling Interior cover jok gitu ya. Cuman cover jok enggak, Vi. Cover jok udah dari sononya? baru. Oh, Dari tahun 2002 aku ganti yang di dalam tuh paling cuman head unit. Itu ya tadi bilang ya sering ganti-ganti. Head unit. Iya. Terus untuk pengalaman kuliah gimana? Kuliah akademisku apa menak ini nih? Maksudnya ini dipakai buat kuliah. Ya ganti-gantian sih, kadang aku naik mobil, kadang aku naik motor. Kalau Karena buat kalau mau santai naik mobil, tapi kalau buat buru-buru banget ya naik motor gitu. ya. Sip, mungkin kita ceritain tentang seperti itu ya. Maksudnya ini tuh mobil gimana sih dipakai, ceritanya dulu seperti apa, mungkin seperti itu. Ini udah jam 5:30 sore. Mungkin ya kita langsung lihat aja ya isi dalam si Kijang ini mau seperti apa. Kekurangannya enggak sih? Nanti di akhir itu. Aduh, ya wis. Itu di akhir aja ya. Kita bahas keuntungan dan kurang, kita rangkum secara keseluruhan, nanti baru kita bahas. Oke? Nah, jadi ini kan bagian dalam untuk Kijang tipe LX. Tipe LX. Nah, seperti ini ya. Nah, tuh gimana nih? Udah apa aja nih? Atau bentuknya seperti apa sih? Cok, ceritain deh. Nah, tadi ada yang kurang juga. Ini harusnya kalau di tipe LGX atau Krista ini jam digital. Oh, di situ. Oh, tapi ini kosong ya? Kosong, makanya Oh, ke iya, tipe LX ini kosong. Terus apa lagi ya? Di sini juga Setir. kosong. Nah, ini setir sama modelnya kayak yang Kijang kapsul yang apa ya? Yang tua lah. Yang tua. Nah, ini emang agak kotor karena dulu sering dipakai. Ya, usia orang. juga ya. Terus head unit aku ganti, nggak tahu mereknya apa. Yang penting Orca, yang penting bisa- aja ada bisa aja bunyi gitu. lah. Nah, terus sama aku tambahin bluetooth. Terus apa lagi ya? Ini kosong ya? Ini Ini kosong kosong, ya? cuman apa cover handrem doang. Kalau yang LGX itu di sini ada konsol box, tempat penyimpanan gitu. Seperti ini ya. Terus apa lagi ya? Aku tambahin Twitter, Twitter ya. tambahin Twitter. Apa lagi? Udah sih. Ini dashboardnya dengan tipe lain sama apa beda sih? Dashboardnya mulai tahun 2000 kalau nggak salah, ini dia udah ke atas gini. Kalau yang tahun 97 yang lama itu dia modelnya di sini tuh trapeze, landai gitu sih. Oke, mungkin lihat ya kondisi mesin masih aman, tinggal dibersih-bersihin aja ya, mungkin seperti itu. Jadi kalau misalnya mau dipakai untuk mahasiswa gimana? Saran dari Hanif gimana? Ya yang tadi aku bilang ini mobilnya emang agak boros. Agak boros. Agak boros, jadi kalau pengen pakai Kijang sih jangan kaget kalau bolak-balik, agak lebih sering bolak-balik pom bensin. Nah itu ya, jadi untuk mahasiswa yang mau pakai, bentar ada yang mau lewat nih, kita kasih lewat dulu ya. Hati Pak. Nah jadi untuk mahasiswa yang mau pakai mobil Kijang sebagai daily use-nya, dipikir ulang, karena tidak semua bisa menerima.
karena kondisinya seperti ini ya satu boros mungkin ya. Iya. Itu paling riskan lah buat mahasiswa. Boleh kasih nggak sih kelebihan dan kerugiannya nih pakai si Kijang? Kelebihan dulu atau kekurangan dulu nih? Terserah yang mana deh, keuntungan boleh. Kelebihan dulu ya, kelebihannya mesinnya badak. Oke. Mesinnya Tangguh. badak. Heeh. Terus apa lagi ya? Bisa muat banyak udah pasti karena ini mobil keluarga. Mobil keluarga ya, jadi bisa muat banyak, ajak teman rame-rame bisa. Bisa. Terus apa lagi ya? Toyota AC-nya dingin. Oke, Toyota saya dingin. Ingat itu Honda apakah dingin atau tidak? Brio. Oke. AC-nya dingin, terus ya lumayan nyaman lah. Kalau menurutku sendiri dibawa di dalam kota, menurutku kalau sama Avanza gitu kayaknya agak lebih nyaman ini. Oke. Untuk kerugian? Kerugian boros. Oke, boros Agak ya. boros. Ingat boros. Kalau ya sebenarnya kalau mesinnya sehat nggak ada masalah sih, bisa irit. Cuman tergantung kaki sih, semua kan tergantung kaki. Iya, Mau benar. beli mobil LCGC pun kalau digaspol terus kan juga Iya, boros. benar. Berarti ingat ya, kerugiannya yang paling besar adalah boros. Hmm. Mungkin itu aja sih ya. Ada Karena- lagi apa tuh? nggak bisa lari. Oh iya. Nggak bisa lari walaupun ini cc 1800 dia nggak bisa lari. Walaupun karbu nggak bisa lari ya? Ya coba aja lari 100 pakai ini. Kalau nggak 10 menit Hah? sampai 100. Iya. Gitu Gitulah. dia. Nggak bisa lari. Berarti sama ya. Kayak katana tuh nggak boleh lari dia. Nah, kalau katana di tol Hah? goyang-goyang kan, Heeh. ini kayak mau terbang. Mau terbang. Oke gitu ya. Nggak bisa kencang dan boros itu kerugiannya. Ya 80-90 udah nyaman. Oke, seperti itu. Karena ini barusan tadi azan, kita nunggu azan dulu karena ini udah mau maghrib. Udah gelap. Jadi kita akan cukup sampai di sini video kali ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan informasi. Untuk bagi mahasiswa yang pengen punya kendaraan saat kuliah, silakan pilih dari sekarang. Karena kalau Anda salah milih, nanti Anda boros. Ya sekali lagi ini aku bukan expert. Ya ini sesuai pengalaman gua aja. Ya, ini kita bagi pengetahuan tentang daily kita masing-masing. Nama juga sharing santuy. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel saya, like video ini. Nanti ada Instagram Hanif di sini ya. Ini di sini nih. Nanti ada Instagram saya di sini. Jangan lupa di follow Instagram kami. Di komen mau video apa atau mau kita collab dengan siapa, semoga mereka mau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Keep warahmatullahi driving wabarakatuh. safe and goodbye. Oh enggak, garasi drift ya. Tidak ada. Alhamdulillah.